A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Syara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi bi annahu ta'ala huwal mun'imu ala abidihi bi ikhrajihi minal azami ilal wujudi. Dalam ayat ini Allah memulai dengan kemuliaannya, dengan kemahamurahannya, menerangkan akan wahdaniyatnya, akan ketuhanannya, bahwa sesungguhnya Allah itu yang telah memberikan nikmat terhadap hambanya dengan menjadikannya, mewujudkan dari tidak ada menjadi ada manusia itu. Dan Allah mencukupi terhadap makhluknya itu dengan berbagai macam nikmat. Zohirota wal batinata. Baik itu nikmat zohir maupun nikmat yang batin. Yang zohir bagaimana nikmatnya? Bi anza'ala lahumul ardo firosan, yaitu dengan Allah menciptakan, membuat lahum bagi mereka al-ardo firosan, bumi bagaikan terhampar, lega, sehingga kita bisa tinggal dimanapun juga. Saking terhampar-hamparnya bumi, manusia bisa tinggal walaupun di sisi jurang, Pak. Ya kan? Coba kita lihat, kalau kita pernah jalan-jalan ke Palasari, Pak. Palasari itu tidak ada dataran yang luas, Pak. Ya, tapi banyaknya punden-punden, ya, terasering. Mereka bisa hidup. Kenapa ya gitu? Karena Allah jadikan bumi itu firosan, amparan, terhampar. Mahdan kal firosi mukorrorotan. Mahdan lega, terhampar. Ngampar lah mencek bahasa orang mah. Kal firosi seperti amparan. Al-ketip. Ya. Mukorrorotan yang tetap, permanen, tidak pernah bergoyang. Muwatto'atan musabbatatan birowasi samikhotin, dengan ditancapkannya, ditetapkannya paku-paku bumi yang kokoh. Seperti apa? Yaitu gunung-gunung Allah tetapkan. Jangan sampai gunung-gunung itu dituar. Nah, jangan sampai gunung-gunung itu dihabiskan oleh yang namanya manusia, karena itu adalah Allah tetapkan sebagai paku bumi yang akan tetap bumi itu agar terhampar. Apalagi sekarang di medsos lagi ibur ya Pak, akan ada gempa mega trots tanah bahasana teh. Ya, bergoyang semua. Bila gempa itu terjadi, maka Jawa akan terpecah. Sesuai bagiannya. Jawa Barat mungkin belah. itu
teuing hoak, teuing memang aya, kita berdoa saja. Ya, semoga analisa yang dilakukan oleh yang namanya ilmu manusia itu tidak terjadi. Kenapa? Dengan cara apa? Ya kita selalu berzikir kepada Allah. Kita selalu beribadah kepada Allah. Dengan adanya zikir, dengan adanya ibadah, maka Allah akan jaga, akan lindungi kita. Karena janji Allah demikian. Selagi di alam dunia itu tidak ada yang bilang Allahu Akbar, maka pasti Allah akan coba itu bumi, akan itu daerah dengan bencana seperti gempa kecil, erosi, ataupun banjir. Ya, tapi dengan adanya kita beribadah selalu berzikir, insya Allah akan dijaga. Wasama abina'a. Dan nikmat zahira yang Allah berikan kepada kita itu adalah langit yang terbangun tinggi di atas, sulit mencapainya. Wa huwa asaqtu kama qala fil ayatil ukhra wa ja'alna samaa saqfan mahfuzan wa huwa an ayatiha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dalam ayat lain kan dikatakan bahwa langit itu merupakan naungan yang akan melindungi bumi. Ya, kita lihat bumi terlindung dengan adanya langit. Menurut ahli, ya, ahli naon geofisika naon, ya, bahwa langit itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang dikatakan atmosfer. Atmosfer itu adalah bahan bagi manusia untuk bernapas. Karena atmosfer itu terdiri daripada oksigen. Ya pantas, ya kan? Coba kita lihat nih Pak. Petani ikan bila membawa ikan jarak jauh pakai bungkus plastik diberi oksigen ya. Itu adalah untuk ketahanannya. Ibaratnya begitu. Langit itu seperti bungkusan bumi. Ya. Langit itu adalah yang membungkus bumi, maka akan terdiri berbagai lapisan. Di antaranya tadi ada atmosfer, yang mana atmosfer itu bahan untuk udaranya manusia. Ada yang disebut litosfer, ada disebut biosfer, litosfer, ionosfer. Semua itu memiliki fungsinya masing-masing, dan kalau kita telisik itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Bagaimana kalau tidak ada yang namanya atmosfer? Bagaimana kalau tidak ada yang namanya litosfer? Wah, geus kaditu empir teu nyaho lah. Ya. Itu. Wa anzala lahum minas sama'i ma'an. Nikmat lagi dari Allah. Wa anzala, dan telah Allah turunkan lahum bagi mereka, ya bagi manusia, minas sama'i dari langit, ma'an air. Wal muradu bihi sahabu hahuna fi waqtihi inda ihtiyajihim ilaihi. Allah telah atur kapan harusnya musim hujan, telah diatur oleh Allah sebenarnya. Kenapa sekarang berubah? Karena itu adalah perbuatan manusia. Allah tidak akan merubah. Semuanya telah Allah atur. Ya. Kapan mestinya musim hujan itu kapan kan? Masa di bulan Agustus harus ada hujan? Masa di bulan Juli harus ada hujan? Kan dulu kan kalau zaman dulu yang namanya musim panen itu pasti antara bulan Juli, Agustus, Pak. Ya, Pak. Zaman orang tua kita itu kenapa? Karena di situ saat kita memerlukan panas untuk menjemur padi. Karena pola pikir manusia teuing saraka bawa kumaha pare anu ku diatur ku Gusti Allah harusnya 6 bulan jadi cuman 3 bulannya. Pantes di saat panen ada yang waktu musim hujan. Ya itulah manusia namanya. Kamu gerang kudahar. Cukup ente? Tidak cukup. Loba nu kapi cenah. Gitu pendengarkan di sini. Nya.
Wa anzala lakum minas samai ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan itu air adalah as-sahabu hahuna. Allah siapkan apa? Mega atau awan yang mengandung air fi waktihi, di dalam waktunya, indah ihtiyajihim ilaih, ketika mereka butuh air. Dari Agustus anan Juni, Juli, Agustus mah sebenarnya kita itu tidak perlu banyak air, Pak. Ya, kenapa sekarang itu air digilir? Nah, karena debit airnya yang berkurang, Pak. Sama dengan itu sebabnya manusia juga. Gunung-gunung dituaran, tatangkalnya. Sebenarnya kan satu pohon itu bisa menyimpan 1000 liter air, itu cukup untuk mencukupi bulan Juni, Juli, Agustus. Ya, maka tidak ada istilah digilirnya, Pak. Ya, yang namanya non itu walungan non ya. Walungan Selap Raja itu selalu mengalir dulu, Mak, ya. Waktu kita lagi kecil suka berenang-renang itu tidak ada istilah digilir. Kenapa? Karena debitnya cukup. Sekarang tidak, ya itu karena ulah manusia. Kan ini udah janji Allah, di sini dikatakan kan, hahuna fi waqtihi inda ihtiyajihi ilaihim fa akhraja lahum bihi. Fa akhraja, dan Allah mengeluarkan lahum, bagi mereka bihi dengan sebab air hujan itu, min anwa'il juru'i, dari berbagai macam-macam tumbuhan, wasamari, dan berbagai macam buah-buahan, ma huwa musahadun rizqal lahum wali an'amihim kama kororoha hada bi ghairi mawadiin minal Qur'an. Nah, ini adalah kesaksian, ya, rizki atau gambaran rizki bagi mereka dan berbagai nikmat bagi mereka, kama seperti apa kororo yang telah ditetapkan, hadapi ghairi mawadiin minal Qur'ani. Maksudnya Allah telah menggambarkan di berbagai macam ayat mengenai bahwa Allah menyiapkan bagi hidup manusia di dunia dengan berbagai macam nikmat. Kita lihat, ya, ayat yang lain. Ya, Allah berfirman, annahul haqqu, annahul khaliqu, sesungguhnya Allah itu adalah pencipta, ar-rajiku, dan adalah yang memberi rizki, al-maliku, dan yang menguasai, wasakiniha warajikuhum. Jadi Allah menetapkan, Allah menciptakan tempat bagi manusia dan mendiamkannya manusia, dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Fabihada, maka dengan sebab ini, sebab apa? Sebab Allah yang telah mewujudkan manusia dari tidak ada menjadi ada, dan dengan sebab Allah memberikan nikmat baik itu zahir maupun batin, yastahiqu ayya buda wahdahu wala yusroka bihi ghairuhu. Nah, jadi Allah itu adalah yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu baginya, atau yang lain tidak berhak untuk diibadahi selain Allah. Ya, hanya Allah saja yang berhak untuk kita ibadahi. Walihada qala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka Allah berfirman ayat berikutnya, ya, fala taj'alu, maka jangan engkau jadikan lillahi bagi Allah anda dan tandingan, wa antum, dan kalian semua ta'lamuna, mengetahui, maksudnya sadar melakukannya, Pak. Ya, sadar melakukannya.
disebut ta'lamun teh di sini maksudnya sadar melakukan bahwa itu salah. Ya, tapi tetap dipigawe. Wa fi sahihaini an ibni Mas'ud qala qultu ya Rasulullah ayyudan bu a'damu indallah. Dikatakan di sini ada seorang sahabat yang berkata, ya ini sumbernya dari Abdul Mas'ud. Qultu aku berkata, atau istilahnya, aku bertanya ya Rasulullah ya utusan Allah, ayyudan bi dosa yang mana a'damu yang lebih besar siksaannya, yang lebih berat siksaannya indallah di samping Allah qala anta ja'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqaka, yaitu kamu menjadikan bagi Allah nidan tandingan wa huwa dan dia maksudnya Allah khalaqaka yang telah menciptakan kamu. Cek Ibnu kata Nabi wa kada hadisu Mu'ad wallahu a'lam.